Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kelangningyang Abian Base. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini ada 2 ayat dalam perenungan firman Tuhan kita. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa agar Tuhan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari malam Engkau menyertai tidur kami, istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Engkau masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Namun ya Bapa, kami akan merenungkan sedikit firman. Kiranya Engkau memampukan kami mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Kemudian dilanjut Wahyu 3 ayat 3. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini itu adalah hidup di dalam firman. Kalimat jangan tidur terlalu malam. Kalimat itu sering kali kita dengar ketika kita masih kecil, atau mungkin masih kita dengar hingga saat ini. Perintah yang sederhana tapi akan terus terngiang-ngiang di telinga kita. Kalimat yang mungkin membawa kita pada suatu ketaatan dan membiasakan kita pada suatu hal yang positif. Menaati sebuah peraturan memanglah bukan suatu hal yang mudah. Apalagi kalau peraturan itu dibuat dan dilontarkan orang lain. Terkadang kita berpikir, ini kan hidupku, ini kan urusanku. Mengapa kau ikut campur di dalam hidupku, di dalam urusan hidupku? Memang bagaimana kita mengarahkan hidup kita bergantung dari cara pandang kita. Namun tidaklah tepat bagi kita ketika kita hanya berpegang teguh pada keyakinan diri kita sendiri. Bagaimana kalau aturan itu Tuhan yang membuat? Apakah kita akan memiliki pikiran yang sama seperti yang di atas? Tuhan memang tidak secara langsung memberikan sebuah aturan kepada kita, umatnya. Aturan yang terikat atau tidak terikat. Namun setiap hal yang Tuhan katakan melalui firman-Nya pasti membawa kebaikan. Tentu kebaikan untuk hidup kita. Sebenarnya
semua kembali pada diri kita sendiri. Mau menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kemauan diri sendiri. Jika sesuai dengan firman Tuhan, kita sebenarnya menyadari apa yang dikatakannya pasti yang terbaik. Namun sebaliknya, jika kita hidup sesuai dengan kemauan kita, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita akan selalu baik. Jadi itu semua tergantung pada keputusan diri kita sendiri. Pada waktu dulu Allah meminta bangsa Israel untuk terus-menerus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam artian rajin-rajin evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi hidup kita. Apakah hidup kita sudah selaras dengan firman Tuhan? Mengevaluasinya, melihat kembali di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah selaras dengan firman Tuhan? Ketika kita harus bertekun dengan mengingat pekerjaan Allah yang lampau di dalam hidup kita dan tetap tinggal di dalam firman-Nya, sehingga kasih Allah dan hal-hal rohani tidak akan berkurang di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ketaatan yang tekun dan gigih kepada Allah dan hukum-hukumnya diperlukan supaya kita menyalurkan warisan rohani kepada anak-anak kita nanti atau anak-anak kita saat ini. Karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Maka Yohanes, penulis kitab Wahyu, menyuruh kita untuk terus memakai firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Dan ketika kita memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini, seberat apapun itu. Tanpa kita sadari, dengan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita disiplin, kita taat mengikuti arahan yang diberikan Sang Empunya kehidupan. Pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup di dalam firman Tuhan itu adalah hidup yang luar biasa. Kita bisa menyelesaikan segala persoalan. Kita bisa lebih tenang dalam menghadapi kekhawatiran. Dan pastinya berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Mulai dari menanamkan pada diri, terutama dalam hal rohani kita. Rutin berdoa, punya waktu untuk Tuhan, untuk membaca dan merenungkan dan mendalami firman-Nya, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Hal-hal sederhana tersebut dapat kita biasakan setiap hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Ajarkan kami selalu hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami menyadari bahwa hidup di dalam firman-Mu, di dalam naungan firman-Mu adalah hidup yang luar biasa. Engkau menyertai kami, Engkau memampukan kami ketika kami menyandarkan diri kita di bawah naungan belas kasihan-Mu ya Bapa. Ajarkan kami ya Bapa, dalam kehidupan kami selanjutnya. Ajarkan kami untuk hidup di dalam naungan firman-Mu. Hidup berdasarkan landasan firman-Mu sebagai landasan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sertai Bapa apa yang akan terjadi di hari nanti, hari ini,